Depresi tersebut diperkirakan akan menguat secara bertahap dan dapat membawa kondisi badai tropis ke sebagian wilayah Florida Panhandle mulai Senin malam, di mana peringatan badai tropis telah diberlakukan. Pihak-pihak yang berkepentingan di Alabama, Mississippi, Louisiana, dan Texas harus memantau perkembangan sistem ini, karena kewaspadaan mungkin diperlukan untuk sebagian wilayah tersebut selama 1 atau 2 hari ke depan. Banjir bandang mungkin terjadi hingga hari Kamis di sepanjang pantai timur dan tengah Teluk Meksiko, mulai dari Florida bagian barat hingga bagian selatan Alabama, Mississippi, dan Louisiana. Depresi tersebut secara umum tidak banyak berubah selama beberapa jam terakhir. Sirkulasi tetap terorganisir dengan baik, dan konveksi dalam secara bertahap meningkat di dekat pusat dan di beberapa area. Data ASCAT sekitar pukul 15 UTC menunjukkan kecepatan angin puncak sekitar 30 mil per jam, 25 knot. Dan data dari pesawat pengintai Angkatan Udara cadangan menunjukkan kecepatan angin sekitar nilai yang sama. Oleh karena itu, intensitas awal dipertahankan pada 30 mil per jam, 25 knot, untuk peringatan ini. Depresi tersebut tetap cukup besar dan agak menyebar, dengan aktivitas hujan yang menyertainya meliputi sebagian besar wilayah timur Teluk Meksiko. Sistem tersebut hampir tidak bergerak hari ini, tanggal 20 Juli. Pada faktanya, badai tersebut telah bergeser ke arah tenggara selama beberapa jam terakhir. Pergerakan lambat ini disebabkan oleh arus pengarah yang sangat lemah. Dengan depresi saat ini terjebak di antara punggung tekanan tinggi di Atlantik Barat, punggung tekanan tinggi lainnya di AS bagian selatan tengah dan barat daya, dan palung tekanan rendah di AS bagian timur laut. Sebagian besar model menunjukkan siklon bergeser ke arah barat laut selama beberapa hari ke depan, dan pita luarnya dapat membawa kondisi badai tropis ke sebagian wilayah Florida Panhandle mulai Senin malam. Perubahan arah ke barat atau barat laut kemungkinan terjadi pada hari Selasa karena punggung tekanan tinggi di AS meluas ke timur dan menjadi fitur pengarah utama. Pergerakan tersebut seharusnya membawa sistem tersebut di sepanjang atau tepat di lepas pantai utara Teluk Meksiko selama pertengahan dan akhir pekan. Perakiraan jalur NHC telah sedikit digeser ke selatan, yang paling sesuai dengan alat bantu yang biasanya berkinerja terbaik, yaitu HCCA, TVCN, dan GDMI. Depresi tersebut diperkirakan hanya akan menguat secara perlahan, terutama dalam jangka pendek, karena strukturnya yang luas, udara kering di sekitarnya, dan pergeseran angin vertikal dari arah timur laut. Meskipun demikian, sistem tersebut diperkirakan akan menjadi badai tropis pada hari Senin ketika berada di lepas pantai Florida Panhandle. Angin geser mungkin akan mereda sebentar di pertengahan minggu, dan jika sistem tersebut masih berada di atas perairan pada saat itu, ia dapat menguat lebih lanjut. Masih terdapat perbedaan besar dalam solusi model yang berkisar dari sistem tetap menjadi depresi tropis hingga bahkan menjadi badai. Mengingat kondisi lingkungan yang beragam dan beberapa interaksi dengan daratan yang diperkirakan, perkiraan intensitas NHC berada di antara solusi tersebut, tetapi lebih condong ke ujung atas panduan. Namun, perlu ditekankan bahwa perkiraan intensitas memiliki tingkat kepercayaan yang rendah mengingat ketidakpastian seberapa banyak daratan yang akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Peramal cuaca Ken Jailosi. Peringatan nomor 2. Informasi yang diberikan oleh Pusat Badai Nasional, NHC.